kalau benar ada perbankan, ada pegadaian. Terima kasih kepada Bapak Anton yang telah memaparkan gaya emas syariah melalui dalam segi ekonomi. Sangat luar biasa pemaparannya. Tadi kalau Bapak Anton bilang belum pernah masuk pegadaian syariah, sama saya juga belum pernah masuk ya. Jadi teman-teman juga banyak yang belum pernah berkunjung, bisa mungkin ya setelah ini gitu, lebih sering-sering main ke pegadaian. Biar enak. Kita dalam keadaan perjalanan jauh, kemudian kita tidak menemukan yang namanya notaris. Walaupun waktu itu tidak ada istilah notaris ya, tapi tukang tulis. Makanya dalam Al-Quran, wa in kuntum ala safarin, terus apa lagi? Falam tajidu katiban farihanum maqbudah. Nah, luar biasa rupanya dalam Al-Quran ini dinyatakan kalau kita dalam keadaan perjalanan jauh, safar. Nah, makanya kategorikan safari, jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau kita dalam keadaan bepergian dalam keadaan jauh, kemudian apa? Kita tidak menemukan yang namanya notaris. Kalau sekarang bahasa terjemahan bebasnya, ternyata notaris ini diabadikan profesinya dalam Al-Quran. Notaris tuh ya, termasuk juga profesi di dalam Al-Quran diabadikan apa? Amilin diabadikan. Bisa cek dalam surah Taubah ayat berapa? Ayat 60 kan? Khud min amwalihim shadaqatan. Oh, itu innama sodako, itu ayat 103 itu. Jadi innama sodako itu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha. Itu ada profesi luar biasa, amil pengelola zakat, profesinya itu diabadikan dalam Al-Quran. Makanya amilin itu adalah profesinya dia amanah, menjadi pengelola yang baik, yang amanah, trustnya luar biasa. Akhirnya dia dikategorikan amil yang amanah namanya amilin, yang tidak amanah namanya ambilin. Nah itu beda Pak Ruli ya. Nah ini termasuk juga kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 283 tadi, itu dikategorikan kalau nggak ketemu notaris farihanum maqbudah, kita kasih jaminan. Jaminan apa? Sesuai yang kita punya. Jaminan apakah emas? Nabi jaminannya apa? Baju besi. Nabi mau makan, mau beli gandum, bahasa gitu ya, nggak punya. Kemudian dengan Yahudi itu kan. Kemudian dalam hadis yang dikutip dalam fatwa MUI itu nomor 25, ada juga nanti rahan emas ya kan, gadai emas, itu fatwa MUI nomor 26 juga mengutip kembali itu dalam isi fatwa nomor 25 dan seterusnya. Ada rahan tasjili juga itu. Rantas jili itu menjawab isu kontemporer yang kalau emas itu kan kalau kita kasih jaminan kan fisiknya dikuasai oleh orang pegadaian. Kalau pegadaian ya, pegadaian menguasai. Atau Ustaz Aziz, saya pinjam dengan Ustaz Aziz, saya gadaikan apa namanya emas, Ustaz Aziz yang megang. Tapi pertanyaannya adalah kalau motor bagaimana? Kalau tanah masa dibawa tanahnya? Berapa pengki? Ya kan begitu. Belum cincin itu. Iya. Nah, tadi ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Anton, bagaimana kalau cincin Kalimaya? Ini cincin Kalimaya bisa aja, cuma pertanyaannya yang naksirnya nggak ada. Coba tanya, coba Ruli. Karena tidak jelas ininya standarnya. Kalau emas jelas ada standarnya. Berapa harga 1 gram emas gitu ya. Kalau batangan berapa, kalau yang ini berapa, itu ada harganya. Harga jual, harga beli itu ada harganya. Lah kalau cincin, coba batu cincin itu kan sesuai selera yang punya. Cincinnya boleh, Ustaz. Cincinnya ada emas atau perak? Nah, bisa. Karena harga yang kalau bapak-bapak baca di YouTube itu, ya Pak Ruli, itu kan saya kaget. 1 cincin itu yang tulisan ada Allah itu harganya 1 triliun. Kalau ditaruh pegadaian paling 100.000. Kan susah ngukurnya kan. Nah ini 1 triliun, ada yang sampai 500 miliar, apa 500 miliar. Apa itu cincinnya? Cincin Nyi Brorong. Nyi Brorong tuh. Saya bilang sampai tetangga saya itu dia ditawar tuh cincinnya 20 juta. Padahal belinya 100.000. Saya bilang kenapa nggak dijual? Saya sayang.
Kenapa sayang? Pertama hobi, yang kedua apa? Dia menawar cincinnya sama jari-jarinya, saya nggak kasih. Kan susah Pak Anton. Nah, ini biar nggak serius, karena biasanya syariah kan serius gitu ya. Ya, Pak Ruli. Nah itu bisa dilihat, dan sekarang artikelnya pun udah saya tulis, nggak tahu artikelnya bener atau enggak gitu ya. Tapi ini artikelnya udah saya tulis, tapi yang kita akan coba masuk adalah yang PowerPoint-nya. Oke. Wah, ini adik saya ini ya. Ya, ini numpang-nampang di MNC Muslim gitu ya. Oke, lewat next. Karena saya udah tahu semuanya. Ini nggak tahu nih waktunya cukup atau tidak. Yang jelas saya hanya bahas tentang fatwa gadai emas dan prakteknya bagaimana. Terutama tadi kalau di pegadaian sudah dijelaskan, Bang Syariah sudah jelaskan. Berarti cuman bahas fatwanya saja. Nah, begitu selesai. Oke, ini model-model emas. Ternyata yang tadi saya sampaikan, fatwa MUI nomor 77 itu masih ada debatable. Kalau dalam kajian-kajian fikih, diantaranya ulama mengatakan itu tidak boleh. Kalau seandainya gadai emas, gadai emas itu dalam bentuk tadi dimurabahahkan, bukan menjadi jaminan dia, tapi menjadi murabahah emas. Diantaranya karena kenapa? Dia jual emas kemudian pakai uang. Ini hampir sama, emas dengan uang itu kan sama-sama fungsinya sama sebagai alat tukar. Makanya dalam hadis nyatakan az-zahab bi-zahab itu kan tidak boleh. Harusnya kan konsepnya adalah yad biyad itu harus kontan ya, tidak boleh tidak tunai. Tapi kalau dalam fatwa itu tadi adalah tidak tunai, ya kan? Nah kemudian mislan bimislin yang sama, tapi yang dipraktikkan oleh Bank Syariah dan terutama didukung ada fatwa itu tidak apa, hukumnya apa, jaiz atau mubah, itu yang secara sederhana. Oke, next. Nah kemudian bisa kita lihat ini harga emas tanggal 7 April kemarin nih di salah satu situs Bank Syariah. Ini harga emas 552. Jadi kalau yang mau menikah segera cepat-cepat beli emas ya. Udah emas orang Jawa. Iya, emas apa? Emas Anton yang besar ya. Oke, next. Oke, kalau tadi pengertian gadai emas sudah disampaikan oleh Pak Anton, kita next. Ini tadi, ini menurut kitab undang-undang. Nah, ini pengertian gadai. Gadai sebetulnya solusi tadi adalah keadaan darurat. Ketika orang susah, kalau ke bank sulit, harus ada prosedur-prosedur. Tapi kalau di pegadaian itu kan cepet ya Pak ya? Cepet ya, bisa satu hari kurang berapa jam? Cuma ditaksir berapa jam? 15 menit. 15 menit. 15 menit. Artinya cepet. Kalau mau cepet apa? Mau bisnis, ya kan? Ini harus bayar segera, mau transfer. Nah itu maka solusinya adalah dengan adanya gadai. Makanya gadai adalah salah satu bentuk pembiayaan yang perintahkan diperuntukkan bagi masyarakat luas. Nah ternyata bukan hanya berpenghasilan rendah, sekarang banyak sekali. Walaupun tadi dibatasi, ada saya dari slide tadi itu udah saya kopikan juga peraturan undang-undang dari BI, BI apa surat edaran Bank Indonesia nomor 14/7 tahun 2012 yang tadi yang dibacakan oleh Pak Anton. Di antaranya regulasinya dibatasi dalam gadai emas itu adalah 250 juta rupiah. Yang sebelumnya tidak dibatasi, bebas gitu ya. Karena ada beberapa kasus. Oke, next. Ya ini tinggal dibaca saja tentang unsur-unsur gadai. Berikutnya. Oke, ini rahan. Gadai kalau dalam bahasa Arab namanya rahan. Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, farihanum maqbudoh rihan. Rahan itu yang berarti adalah tetap, lestari, bertahanan. Nah, berdasarkan fatwa MUI yang nomor 25 tadi sudah saya infokan situ, nanti tinggal di copy aja satu folder. Itu dinyatakan bahwa rahan ini adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Kemudian diperjelas undang-undang fatwa nomor 26. Ternyata gadai itu masyarakat ada juga dalam bentuk emas, makanya dikeluarkanlah fatwa rahan emas. Rahan emas itu bisa. Makanya ada juga yang dijelaskan tadi rahan tasjili. Kalau emas tadi secara fisik juga kuasai. Tapi bagaimana mobil? Ya kan, tanah. Bagaimana ini rahannya? Ternyata
dalam suratnya dikuasai oleh yang pegadaian atau bank, kemudian miliknya itu masih dipakai. Nah ini dari segi tasjilinya itu. Oke, berikutnya kalau Bank Indonesia tadi sudah disampaikan, akad penyerahan barang harta dari nasabah atau rohin, orang yang tadi dia bergadai ya kan, kepada bank murtahin sebagai jaminan sebagai atas sebagian atau seluruh hutang. Oke, next. Oke, kali ini dari segi Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami itu tadi sudah disampaikan hampir mirip sama. Kemudian next. Kemudian bisa kita lihat menurut Imam Mazahib, yaitu Hanafiyah, kemudian Malik, Syafi'i dan seterusnya, yang menyatakan kesimpulannya adalah rohon adalah perbuatan seseorang yang menyerahkan barang yang dimilikinya kepada orang lain dan seterusnya. Oke, next. Nah, kemudian ini yang pengertian tadi gadai syariah. Gadai syariah itu berdasarkan fatwa nomor 25. Apa itu gadai syariah? Sekali lagi, menahan salah satu milik nasabah atau rohin sebagai barang jaminan marun atas hutang piutang yang diterimanya, seperti halnya Nabi tadi menggadaikan baju besinya karena ingin tadi mendapatkan gandum dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini fatwa yang nomor 26. Kalau tadi Pak Anton menyampaikan rahan ya, fatwa nomor 25, ada namanya fatwa nomor 26 yang dinamakan rahan mas, bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah rahan, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Kemudian bahwa Bank Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya, yang awalnya cuma pegadaian syariah yang mengeluarkan gadai emas, ternyata dengan adanya berbagai regulasi, kemudian Bank Syariah juga menerbitkan ada yang gadai emas, kemudian direm dengan yang tadi surat edaran Bank Indonesia tahun 2012 yang tadi ada perbatasannya, bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahan sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman hutang. Ini yang secara sederhana fatwa yang nomor 26 atau rahan emas. Untuk lebih jelasnya nanti tinggal dibuka saja bagi yang belum punya, tapi kalau dosen-dosen SEBI mah alhamdulillah semua punya ya. Oke, next. Ini landasan rahan tadi yang tadi saya sampaikan, surah Al-Baqarah ayat 283. Itu ada kata kunci farihanum maqbudah. Oke, next. Kemudian hadis Nabi bagaimana yang menjelaskan ternyata Nabi juga menggadaikan baju besinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhiri, yang jelas intinya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menyaminkan baju besi kepadanya. Oke, next. Kemudian bisa kita lihat juga hadis dari Anas bin Malik. Ini hampir sama redaksinya, yang menjelaskan bahwa Anas bin Malik menjelaskan bahwa Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil gandum darinya untuk keluarganya. Artinya tadi karena uang cash tidak ada, maka dalam keadaan desak baju besi pun bisa. Nah, boleh jadi nanti bagaimana nih kalau teman-teman nggak bisa bayar SPP, gadai apa nih, cincin besi? Nah, itu harus tanya dengan Pak Sigit. Oke, next. Oke, ini hukum gadai emas. Tadi sesuai dengan fatwa MUI nomor 26, maka dinyatakan para ulama fikih sepakat bahwa gadai dibolehkan berdasarkan tadi Al-Quran dan As-Sunnah. Pembolehan gadai yang dapat ditemukan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi. Oke, next. Nah, oleh karenanya sekali lagi ini dalam menurut Ibnu Qudamah, ulama membolehkan. Tapi lagi-lagi kalau untuk murabahah emas yang masih menjadi perdebatan. Walaupun lagi-lagi menurut fatwa MUI tadi nomor 77 diperbolehkan.
Oke, baik, next. Nah, ini macam-macam rahan. Dalam kitab fikih bisa kita lihat ada namanya rahan ekor, ada rahan tasjili, ada rahan hiyazi, ada rahan musta'ar. Rahan tasjili inilah yang banyak sudah dilihat, ada model-modelnya, bisa dicermati, bisa saham, bahkan bisa juga yang lain-lainnya. Oke, ada rahan musta'ar, barang jaminan dipinjam dari orang lain, bukan milik nasabah dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini Pak Haji Setiawan nih. Pernah tulisannya dulu dimuat di majalah Hidayatullah. Nah, ini saya bilang, makanya beliau nanti kalau ada yang salah nanti bisa dibantu dan oleh Ustaz Ajis, ya kan. Oke, ini kata Pak Ajis bahwa ternyata Pegadaian Syariah walaupun awalnya berdirinya tadi tahun 70 berapa? Tahun 1901. 1901 ya, sebelum saya lahir gitu kan. Itu luar biasa. Nah, ini untuk walaupun ada dalam catatan 2002 juga udah memulai, tapi dalam catatan Pak Ajis dinyatakan Pegadaian Syariah ini mulai dijalankan di Indonesia sejak Januari 2003. Kemudian Pegadaian misalnya telah memiliki lebih dari 35 outlet dan seterusnya. Dan 2004 datanya. Tapi nanti akan kita konversi dengan yang 2014 bagaimana gitu ya. Oke. Ini kemudian sudah ada muncul BNI Syariah BSM, bahkan sekarang ada BRI Syariah yang seniman artis itu menggugat BRI Syariah karena kasusnya adalah lebih cenderung tadi murabah emas ya. Oke, baik, next. Nah, ini bisnis gadai emas. Nah, sekarang bagaimana dalam bingkai OJK? Karena semuanya kan OJK sekarang, Otoritas Jasa Keuangan. Ternyata menurut OJK saat ini gadai emas hanya berkontribusi 5% dari keseluruhan bisnis. Perbankan syariah, BUS apa BUS? Bank Umum Syariah ya. UUS, unit usaha syariah, bahkan kontribusi gadai emas ini ada beberapa bank syariah itu hanya 2 atau 3%. Ini bisa dicek di tahun 2014 datanya, tapi kemarin saya baru dapatkan nih di Republika dan seterusnya. Nah, ada catatan yang menarik menurut OJK dalam bingkai catatan OJK bahwa ada kasus tentang gadai emas ini itu kurang lebih 200, yaitu setengah persennya, 50%. Berarti 100% kasusnya adalah gadai emas, yang diantaranya tadi yang butet itu ya. Yang baru mencuat, tapi yang lain-lainnya mungkin nanti ditambah oleh Pak Ruli. Oke, next. Kemudian bisa kita lihat, nah ini ada tadi, yang tadi sudah dibacakan regulasinya. Ternyata ada dampak negatif dari regulasi yang dikeluarkan, terutama kalau dibandingkan 2011-2012. Oke, tadi sebelumnya. Nah, ini dampak negatifnya apa? Itu menurun angka yang awalnya pendapatannya adalah 2011 7 triliun, 2012 itu turun, bukan naik jadi 4 triliun. Jadi selisihnya berapa itu? 3 triliun karena tadi ada surat edaran Bank Indonesia tadi yang membatasi tentang regulasi gadai syariah. Oke. Nah, ini yang bisa dicermati. Kemudian ternyata 2012 ini bisa sampai 306 triliun dan seterusnya. Ini bisa kita lihat di BNI. Ternyata tahun 2014 itu menaik pendapatannya. Oke, next. Oke, ini Pegadaian tadi sebetulnya Pak Ruli. Ini mengutip ucapan Pak Ruli di Republika. Ya, kan ini di Republika, cuman saya singkat saja. Oh, ini BSM ya, sebelum nanti Pak Ruli nanti slide setelah ini. Jadi BSM itu udah menghibur gitu Pak ya. Oke, ini data ada catatan yang menarik. Walaupun tadi secara umum tahun 2012 itu mengalami anjlok pendapatan, tetapi lagi-lagi ternyata BSM tahun 2013 walaupun dia baru mulai itu nasabahnya naik itu. Nasabahnya luar biasa, bisa mencapai 5.000 nasabah sampai 2014 itu. Nah, kemudian angkanya juga bisa naik, ini BSM. Oke, next. Sekarang yang Pegadaian Syariah.
Pegadaian syariah pun bisa mengalami ini menurut versi dari catatan Pak Ruli ya. Bisa dilihat. Nah, ini tahun 2014 sampai 2015. Oke, next. Ini 16 Oktober. Nah, kemudian rahan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah menurut Profesor Fathur Rahman Jamil ketika mengisi seminar dan dalam memberikan mata kuliah, beliau menjelaskan praktek tentang rahan di perbankan syariah itu ada dua model. Yang pertama yaitu rahan sebagai prinsip atau produk pelengkap, dan yang kedua sebagai produk tersendiri. Ini bisa dibaca juga bahwa rahan sebagai prinsip atau produk pelengkap adalah berupa akad tambahan terhadap produk lain seperti pada saat menerima pemberian murabah, salam dan sebagainya. Nah, dalam prakteknya bisa kita lihat kalau bank syariah ini, kalau kita mau beli mobil misalkan, Pak Haji mau beli mobil, mobilnya Alphard gitu ya. Nah, kemudian Pak Haji punya emas ya harganya 2M. Nah, itu kan bisa diperkirakan berapa itu Pak? Ada kalau di Pegadaian 90%-an Pak ya. Nah, kalau logam mulia. Tapi kalau yang surat edaran dari BI itu kalau bank itu 80%. Nah, 80% ya berarti kalau anggap 1 miliar lah, susah ngitung kalau 2 miliar. Kalau 1 miliar nanti dihitung-hitung sesuai ya, ada harga-harga yang harga jual, harga belinya, tapi yang kita gampang ngitungnya misalkan 500.000 dikali 8 ya tinggal dihitung aja begitu ya Pak ya. Akhirnya mendapatkanlah biaya untuk apa namanya pinjaman untuk yang murabah dan seterusnya. Oke, baik, berikutnya kita bisa lihat ini berdasarkan Prof. Fathur Rahman Jamil. Next. Nah, hubungan gadai dengan rahan ya, ini tinggal dibaca saja. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, fatwa MUI dan implementasinya. Intinya sebetulnya di sini nih slide-nya. Walaupun slide-nya disiapkan 65. Kalau 65 nggak tahu sampai berapa jam tuh ya. Tapi yang disiapkan cuma 20 menit. Oke, baik. Ini fatwa ada setidaknya 6 yang saya maksudkan, tapi sebetulnya tambah satu lagi 7 itu. Nomor 77 yang tentang jual beli emas yang tidak tunai. Tadi fatwa DSN nomor 25 ini tentang rahan. Kemudian fatwa nomor 26 itu bicara tentang rahan emas, ada yang bicara tentang qard. Jadi akad rahan itu adalah akadnya adalah qard. Qard itu lebih cenderung dia pinjaman. Kemudian nanti karena kita meminjam, uang apa jaminan yang kita berikan berupa emas kan dipegang sama orang yang ngasih pinjaman. Ada fee dong, ujro. Makanya nanti ada kategorinya adalah dapatkan ujro. Ujro itu biaya atas pinjaman tersebut. Nah, ini yang bisa kita lihat, bisa dicek dalam fatwa rahan dan fatwa qardnya. Kemudian pemberian ijarah ada rantai sili dan seterusnya. Nah, sekarang bisa kita lihat implementasinya. Produk gadai emas sebenarnya berupa skema pembiayaan dengan prinsip qard yang dikombinasikan dengan penyewaan tempat penyimpanan emas yang digadaikan atau melalui safe deposit dengan prinsip ijarah atau ujroh. Dalam prakteknya nilai sewa telah dikaitkan dengan nilai barang emas gadai yang disimpan dengan pertimbangan risiko. Selain itu, penetapan tarif tidak sesuai fatwa dengan multiple charge, ya kan? Ini ada beberapa versi yang menyatakan ini banyak charge-nya nih kalau di bank syariah, ada biaya administrasi dan sebagainya. Walaupun sebetulnya sudah dijelaskan dalam rahan dan rahan emas itu boleh ada biaya-biaya yang dikenakan. Nah, yang tidak boleh adalah dalam gadai itu adalah pakai persentasenya. Makanya beda gadai syariah dengan gadai yang tidak konvensional. Kalau gadai konvensional itu dalam perhitungannya itu pakai persentasenya dari total yang dari dijaminkan. Tapi kalau dalam gadai syariah itu ada biayanya, administrasi dan ujrohnya. Barangkali itu saja ya. Nanti akan kita buka walaupun slide-nya. Oke, satu slide aja kali ya. Coba terakhir lah. Ini kalau ini akadnya, qard, rahan dan ijarah. Paling bawah coba ditutup, di escape dulu paling bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat fillah, jadi yang jelas sebetulnya bicara tentang praktek
Gadai Syariah ini sebetulnya banyak penelitian dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi. Bahkan kalau kita cari di internet banyak sekali penelitian bagaimana gadai syariah di Pegadaian, gadai syariah di bank-bank syariah, bahkan di BPD, bank apa BP ya, BPRS, BPRS dan sebagainya, itu banyak juga yang mereka menerapkan model-modelnya. Oke, yang di atas tuh yang penelitian dari UI, di atas lagi. Nah ini dari sini aja, kita 2 slide aja, nanti akan kita melalui modelnya. Ini kesesuaian praktek gadai emas ini menurut Megawati dalam penelitiannya. Dia menyatakan bisa dilihat antara teori dengan praktek fatwa DSN dengan yang dipraktekkan oleh Bang Uda. Nah ini kalau orang awak udah abang ya. Tapi kalau orang Jakarta udah makan gitu ya. Bisa setki ya. Oke, ini ketentuan fatwa, murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua utang rohin dilunasi. Nah kemudian Bang Uda menahan mas sampai nasabah melunasi pemberian, artinya sama dalam prakteknya. Kemudian marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ruli. Kemudian emas tetap menjadi milik nasabah dan seterusnya, ini hampir sama. Hanya saja lagi-lagi ada yang bisa dilihat. Nah ini biaya. Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Ya tadi yang kategorinya persentase. Nah, tapi yang boleh ada biaya-biayanya. Biaya administrasi yang dikenakan oleh Bang Uda berjenjang tergantung jumlah pembiayaan yang diberikan. Ini hampir sama dia. Jadi dengan berbeda dengan ketentuan dari fatwa MUI. Nah kemudian saat jatuh tempo, murtahin mengingatkan rohin untuk melunasi. Jika rohin tidak dapat melunasi, maka marhun dijual paksa atau eksekusi. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang. Kemudian biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin, kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Artinya kalau kita ada transaksi tadi gadai, kalau ada yang belum bisa bayar, maka boleh jadi tadi bisa juga kita tanyakan dulu masih bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, maka bisa disepakati untuk dieksekusi, dijual. Tapi ingat, dijualnya pun nanti dilunasi dulu. Biasanya kalau dalam konvensional kan enggak, jaminan udah, padahal masih banyak saldonya gitu Pak ya, itu masih milik yang konvensional. Tapi dalam syariah tidak dilunasi, ya dikurangi dengan utang yang ada, kemudian nanti sisanya dikasih rohin tadi ya, orang yang dia minjam gitu. Bang Uda menghubungi nasabah sebelum jatuh tempo. Hingga saat jatuh tempo, nasabah diberikan masa tenggang 10 hari. Jika tidak bisa melunasi, maka barang jaminan dieksekusi. Penggunaan hasil penjualan barang jaminan sudah sesuai dengan fatwa. Ini ada yang sesuai, ada yang tidak. Oke, kalau regulasi tadi sebetulnya sudah dibahas oleh Pak Anton, cuma lihat saja slide-nya yang terakhir ya. Baik, ini saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara kita yang sangat luar biasa, yang telah menjelaskan mengenai gadai emas syariah ini dari segi praktisi, syariah dan ekonomi yang secara kafah gitu. Lanjut langsung saja, kita beranjak ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab dan diskusi. Kita mulai dari 3 orang pertama ya. Ada yang ingin bertanya? Ayat di atas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Yang saya ketahui bahwa salah satu pendapatan utama dari Pegadaian yaitu dari biaya penyimpanan dan pemeliharaan gadai emas tersebut. Jadi apakah yang saya ketahui pula bahwa Bank Syariah dengan sistem gadainya bahwa itu biaya biaya penyimpanan dan pemeliharaan itu jauh di atas set deposit box tersebut. Dan apakah gadai emas yang murni usaha dari Pegadaian ini apakah juga sama melambung di atasnya atau apakah sama persis? Nama saya Dian Dukmana dari jurusan akuntansi.
lagi boleh. 3 pertama ya. Iya, 3. Yang kedua tadi Pak siapa? Ustaz siapa? Lukman. Lukman. Ustaz Lukman. Yang kedua Adian. Ketiga. Yang ketiga Adis. Hadiah. Adian. Hadiah. Baik. Mohon izin dulu ya. Ya, silakan, Pak. Untuk yang kami dulu. Ustaz. Jadi semuanya nggak apa-apa dah. Oh iya. Yang Ustaz nggak berani. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Sepki yang pertama. Ini pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Mungkin kami nanti mohon bimbingan juga dari ustadz-ustadz yang lain dalam hal memberikan penjelasan. Yang pertama sekali adalah tentang fatwa yang menyangkut pinjaman hitungan jasa, tidak boleh daripada pinjaman. Di dalam transaksi rohan yang diperkenankan dalam praktek untuk mengambil ujroh, menghitungnya itu ada beberapa. Yang kami pantau ada 4 model Pak yang dibolehkan. Pertama dari nilai barang atau agunan. Yang kedua dari karatase kalau yang emas, karatase emas. Kemudian yang kedua dari berat emas atau berat jaminan. Dan yang terakhir adalah dari volume jaminan. Dapat saya bayangkan begini. Kalau orang mau nggadai mobil, tempat yang kita gunakan tentu besar. Tentu biaya untuk tempat ini tarifnya berbeda dengan kalau volumenya kecil, sepeda atau mungkin rice cooker ataupun televisi dan sebagainya. Nah, ini ada memang pembuatan tarif daripada volume. Untuk yang dari berat, dari karat ada beberapa perbankan yang juga melakukan. Nah, khusus untuk pegadaian syariah menggunakan dari taksiran yang nilai. Jadi 4 kriteria kita ambil dari taksiran. Yang dibolehkannya ada 4, kita ambil dari taksiran. Jika tadi pertanyaan filosofi taksiran ini bagaimana? Kejadian kemarin saat emas turun Bapak. Kalau emas turun, pinjam misalnya nilai barang itu 1 juta. 1 juta. Dapat pinjaman 900.000, misalnya begitu. Kalau dari pinjaman, taksiran turun menjadi 800.000, biayanya tetap dari 900.000 pinjaman. Kalau dari taksiran di pegadaian syariah, ini tidak terjadi ini. Saat emas turun menjadi 800.000, ya jasa taksiran inilah, jasa ujrohnya diambil dari taksiran. Bukan dari pinjaman yang 900.000. Ini salah satu contoh kasus yang baru saja kita terjadi. Mengapa dari taksiran? Secara filosofi, barang yang disimpan di pegadaian ini kan harus menjadi tanggung jawab penuh pegadaian, mengamankan aman sampai dengan pelunasan di saat nasabah ingin mengambil kembali barang yang menjadi haknya, karena tidak ada terjadi perpindahan hak. Pada saat kami harus mengamankan ini, misalnya tahun 2012 kita mulai terjadi adanya gejolak rampok itu adalah di 2005 akhir. Terjadi di salah satu cabang kami yang namanya cabang Garuda di Bandung. 2006 terjadi perampokan yang hampir sama di Bidara Cina, sekarang namanya Kebun Nanas, Jakarta. 3,6 miliar barang habis raib. Di Martapura beberapa berlian hilang juga, raib, hilang. Yang Martapura belum ketemu, yang Bidara Cina 3,6 miliar tidak dijumpai. Di Garuda itu diketemukan setelah beberapa tahun kemudian dan sudah tidak ada barangnya. Nah, pegadaian dalam rangka menjaga, mengamankan dan nanti bertanggung jawab mengganti, ini dasarnya adalah taksiran, dari taksiran barang. Itu sebabnya mengapa ujroh kami menghitungnya dari taksiran, supaya pada saat penggantian nanti kita juga menilai daripada taksiran barang ini. Barang pada saat kali dikembalikan. Pada saat dipertanggungjawabkan. Kalau hilang, kami pertanggungjawabkan nilai taksiran tadi. Taksiran kapan Pak? Taksiran pada saat apa? Pada saat kejadian. Oh, kejadian. Misalnya, harga emas saat itu sudah dulu waktu digadai 500.000. Saat kejadian, harga sudah naik menjadi 700.000. Maka kita menggantinya itu berdasarkan taksiran harga terbarunya. Nah, nilai barang taksiran. Tetapi, ujroh kami tetap dari taksiran saat akad, yang 500.000. Penggantian ini tanggung jawab saja Pak. Mengapa taksiran? Karena tidak dibenarkan dari pinjaman, yang dibolehkan dari 4 perspektif tadi. Satu, nilai barang, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban kami. Dalam rangka juga mengasuransikan barang-barang yang ada di dalam. Nah, ini apanya?
Kemudian yang kedua, kalau tadi Bapak mengatakan misalnya, bukankah ini sama saja misalnya dengan pinjaman? 4 perspektif ini pun nilainya kurang lebih tidak akan jauh-jauh beda dengan yang tadi. Jika diarah-arahkan kepada pinjaman, misalnya karat, tentu semakin tinggi karat, semakin tinggi berat, semakin banyak beratnya, dapat pinjaman yang lebih besar. Ya, karena mempunyai nilai yang lebih besar. Tetapi cara menghitung kita dari yang diperkenankan ini tadi, bukan dari pinjaman. Contoh kasus real yang baru kejadian yang seperti kami ceritakan. Itu untuk memberikan coba argumen ataupun penjelasan dari kami berkenaan dengan taksiran tadi. Yang kedua, berkenaan dengan murabahah emas. Dalam hal menyimpan dan menjual, di Pegadaian Syariah terjadi menyimpan dan menjual ini, betul. Jika sudah selesai surat daripada sertifikat emas berupa sertifikat yang berlabel dari Antam misalnya, itu berserta fisik barangnya kita serahkan. Yang paling menarik adalah saat Bapak membeli sekarang juga kami langsung order kepada Antam. Sekarang juga Antam menyiapkan itu. Tetapi Antam punya keterbatasan mengirim barang dan mencetak barang. Karena dia adalah satu BUMN yang memang kekhususannya untuk itu. Dia punya waktu tunggu. Diperkirakan kalau dulu waktu tunggu kita hampir 1 bulan, Pak. Sehingga untuk di Manado kita pesan sekarang, datang itu nanti setelah 2 bulan berikutnya. Nah, sekarang kita udah ada stok juga. Namun saat order, saat itu juga kita order. Pesan, beli, order langsung pesan. H+1 sudah dibayar tunai keseluruhan transaksi yang Bapak bayar uang muka tadi saja. Jadi emas ini. Saat sudah selesailah, baru nanti kita akan serahkan fisik yang itu. Yang 25 gram, yang 100 gram, yang 1 gram, beserta sertifikat. Itu yang pertama. Tidak ada kita serahkan hanya surat saja pengawalan, tidak boleh. Kecuali kalau belum lunas, fisik masih ditahan. Yang kedua, di antara murabahah emas yang sebenarnya menjadi kelebihan saat ini adalah terjadinya konsinyering bagi mereka yang membeli emas di Pegadaian. Kenapa konsinyering? Yaitu di mana yang sudah lunas, titip jual di Pegadaian. Misalnya emas 5 gram, titip di Pegadaian. Nanti kita berakadkan, mohon dikoreksi Ustaz Oni, kita musyarakah bagi hasil terhadap barang ini. Berapa persentase yang kita bisa berikan kepada pemilik barang. Barang tetap utuh, misalnya 5 gram ya kembali 5 gram pada saatnya. Nah, barang yang sama tadi titip jual, nanti kita langsung pesankan barang yang sama dan kita berbagi hasil. Ini kelebihan yang next dari murabahah emas LM yang ada di Pegadaian. Mengapa kita buka ini? Satu, untuk tadi kan masih ada lag time dari Antam ke tempat. Bagi mereka yang ingin cepat, bisa kita lakukan transaksi seperti ini. Yang kedua, ada benefit produktif emas yang dibeli ini tadi. yakni dengan dikerjasamakan dengan Pegadaian, masih banyak masyarakat lagi yang membutuhkan emas-emas seperti ini. Dan jika dikerjasamakan dengan Pegadaian, ada tambahan hasil bagi mereka atas kerjasama pemilik barang dan Pegadaian pengelola operasional jual beli ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkenaan dengan biaya aktual apa saja yang ada di kebijakan manajemen Pegadaian. Selain tadi asuransi terhadap barang seluruh Indonesia yang kita cover terhadap segala kemungkinan terjadinya musibah, kebakaran, kemalingan, perampokan, kehilangan, fraud dan lain sebagainya, kita juga senantiasa memperbaiki sistem administrasi, karena namanya pengelolaan penyimpanan kan harus ada pertanggungjawaban. Administrasi kami online, Bapak. Jadi bisa bayar di mana saja, sepanjang itu outlet Pegadaian sudah bisa online. Yang kedua, sistem security, pengamanan. Kita meng-hire orang yang itu dijaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13. Mereka tidak boleh berjaga 24 jam satu orang, tapi harus dalam 24 jam 3 orang. Dan harus ada standby pula backup terhadap orang ini. Biaya keseluruhan ini masuk dalam salah satu item biaya tadi. Gudang penyimpanan,
Gudang penyimpanan dengan sistem pengamanannya, ada CCTV-nya, ada monitoringnya, ada infrarednya, dan khasanah tahan api dan lain sebagainya ini menjadi biaya investasi yang tidak terpisahkan daripada penghitungan itu sendiri. Ini adalah salah satu. Tentu juga diantaranya adalah pengelola, administratur, penilai barang jaminan yang memang itu semua digaji daripada biaya ujroh itu, Bapak. Itulah biaya-biaya real, komunikasi, biaya pemasaran, biaya lain-lainnya yang kita bandel di dalam itu semua ada. Tapi kenapa biaya itu dikalikan dengan taksiran, Pak? Bukan dengan biaya yang Bapak sebutkan tadi? Iya, kalau biaya dari taksiran itu mengenai terkait dengan tanggung jawab kami dalam hal asuransi. Kalau kita tidak punya ukuran ini akan sangat sulit. Misalnya, mohon maaf, seluruh biaya variabel maupun fixed cost menjadi salah satu tolok ukur. Namun saat mengganti satu-satu item barang, bagaimana? Kita tidak punya tolok ukur itu. Untuk menyederhanakan, untuk menyepakati pada saat kedua belah pihak, dan untuk transparansi, maka ini adalah salah satu cara kami untuk mempertanggungjawabkan barang yang kami simpan. Jadi dari nilai taksiran atau nilai barang. Begitu, Bapak. Karena memang biaya real itu kan banyak sekali, Pak ya. Pada saat kita mau memecah itu kepada masing-masing barang, apa dasarnya? Nah, hitungan itu belum kita dapatkan untuk memecah. Kalau tidak siap, tadi ada 30 juta transaksi. Diperkirakan itu sekitar 30 juta potong, Pak, barang jaminan yang ada di Pegadaian. Ada macam-macam, ada panci, ada setrika, ada kain, beberapa masih kain batik, ada babut, apa ini? Humble. Ini apa? Macam-macam. Item ada 30 juta item transaksi itu. Dan itu by sistem online, dan itu kita danai juga di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke, SAM. Jaringan kita bayar ke Telkom itu karena merah putih tadi, Pak, Telkom. Tadi ada narasumber menyampaikan merah putih jangan keluar. Telkom, Pak. Itu diperkirakan sekitar setahun itu kita kontrak melebih daripada 90 miliar. Kita bayar biaya komunikasi data itu 90 miliar. Jadi ini semua adalah biaya yang memang penyederhanaan perhitungannya ada di sana tadi. Seiring dengan Pak Adian tadi ya, pemeliharaan yang nyata-nyata, mungkin penjelasannya kurang lebih seperti tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sementara kalau Ustadz Lukman, mohon maaf, ini kajinya dalam sekali, belum sampai ilmunya. Ustadz Oni belum menyerahkan ke saya, sehingga belajarnya masih di kulit-kulit ini, mohon maaf. Silakan narasumbernya, Ustadz. Mau jawab? Ustadz. Oke, baik. Baik, minta tolong buka slide saya dulu, nanti baru ini ya. Halaman 51. Oke, nanti baru 42 menurut Pak. Oke, 51. Oke, atasnya. Baik, dasar rujukan dalam Al-Quran bisa kita lihat nanti dijelaskan dalam hadis. Tadi sama-sama telah kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 283. Yang ditanyakan adalah farihanum makbudoh gitu ya. Nah, farihanum makbudoh itu konsepnya gimana? Kita bisa lihat ayat sebelumnya, yang sebelum ayat itu. Ayat yang pertamanya itu dinyatakan yang wa in kuntum ala safar. Konsep safar berarti orang belum kenal kita. Ustadz Lukman belum dikenal orang lain. Jadi kalau orang tidak kenal, maka yang terjadi apa? Biar supaya kita beli barangnya harus ada yang dijamin. Kecuali dalam perjalanan tiba-tiba Ustadz Lukman ketemu Ustadz Ruli. Karena kawan CS pakai jaminan nggak kira-kira? Tidak pakai jaminan. Makanya kategori farihanum makbudoh dalam tafsir jalan lain itu dinyatakan borok itu, jaminan itu kalau dibutuhkan. Tapi kalau sana tidak dibutuhkan, tadi karena suka sama suka kan, tarodin kan, karena percaya, apalagi trust seperti Nabi aja, trustnya kan luar biasa, alamin. Nabi terpercaya, maka apa pakai jaminan kan nggak? Jaminannya itu tadi kepercayaan. Makanya kapalah bin nafsi kan, ada jaminan yang secara
personal. Kalau kita udah dikenal baik, maka apapun yang kita lakukan itu bisa dilihat. Ini dalam hadis Rasulullah menyatakan inna sidqa yahdi ilal birri gitu kan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kemudian ada dalam kelanjutannya wa innar rajula la yasduqu hatta ayyakuna lahu siddiqon. Jadi kalau orang dia dicap adalah dia orang jujur, maka dimanapun dia jujur, maka borg itu tidak perlu. Nah, dalam ayat ini dinyatakan adalah jaiz. Karena tadi kayak Nabi kan Yahudi kan, kalau mas sahabat pakai borg kan enggak? Iya kan? Ini konsep yang farihanum makbudoh. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana borg itu yang dipegang itu bisa nggak dimanfaatkan? Sebetulnya sudah dijelaskan dalam fatwa. Tapi sebelum kita lari ke fatwa yang nomor 25, nomor 26, ini diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dinyatakan artinya saja kita baca. Rasulullah bersabda, apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki penerima gadai. Nah, kemudian karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya, apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum. Kemudian apalagi karena ia telah mengeluarkan biayanya kepada orang yang naik atau minum, ia harus mengeluarkan biaya. Nah, prakteknya gadai ini di tengah masyarakat kita ini sering terjadi, terutama di daerah mertua saya. Mertua saya itu di Lebak, Banten. Jadi orang gadai itu Pak biasanya pakai pohon Pak, pohon duku. Jadi pohon duku ini jadi bukan tanah tapi pohon. Jadi sampai dia nanti gadai pohon itu, nanti kalau dia belum sampai selesai tiba-tiba panen boleh diambil karena konsepnya yang secara sederhana seperti itu. Nah, sekarang kita lihat fatwanya coba. Sebelumnya itu kan jadi yang saya katakan tadi adalah biaya itu siapa yang mengeluarkan. Oke, kalau biaya yang mengeluarkan ini dijelaskan adalah yang menerima gadai kan, sehingga dia dibolehkan untuk mengambil susunya, boleh memakai, memanfaatkannya. Sedangkan kalau dalam praktek, biaya itu adalah dibebankan kepada nasabah yang meminjam duit. Sehingga pemahaman saya kalau dari pengertian pohon itu sendiri, itu kan barang itu ditahan oleh yang memberikan uang, sehingga kewajiban terhadap menjaga itu adalah kewajiban yang memberikan uang. Pemahaman saya seperti itu. Nah, terkait tadi kan berhubungan dengan ayat yang farihan membutuhkan, karena konsep di entah itu perbankan, entah itu di asuransi, konsepnya adalah antras, tidak percaya, bukan sidik, tapi lebih pada kadar. Karena tidak saling percayalah, maka jaminan itu ada kan gitu. Kalau yang baru dijelaskan tadi ya jades karena ya sudah kenal. Sedangkan praktek kita sekarang ini kan artinya tidak trust kan. Betul. Jadi baik. seperti itu. Saya pahami yang dimaksud, bisa dilihat halaman 42. Ini jawabannya tentang borg, walaupun nanti tetap di fatwa itu rujukan kita ya. Dalam ini nanti akan lebih diperjelas oleh Syekh Dr. Oni ya. Oke, 42, satunya lagi. 43. Oke, ini pemanfaatan borg oleh murtain. Walaupun tadi ini agak berbeda ya. Yang jelas masalah ujroh. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita walaupun konsepnya adalah wadiah ya kan, wadiah misalkan kalau kita masuk ke supermarket nitip motor itu kan ada dua model, ada yang mereka mungut ujroh, ada yang enggak gitu ya, tapi kebanyakan adalah ujroh kan. Ada yang lebih cenderung adalah yang tadi wadiah amanah ya kan, wadiah amanah, bahkan ada konsepnya adalah wadiah domanah. Saya tidak membahas itu, tapi yang secara sederhana, orang kalau sudah menjaga kan berhak mendapatkan upah. Nanti ada resiko hilang atau apa kan ditanggung. Begitu kan? Makanya di dalam fatwa MUI itu ada kata kuncinya apa? Ujroh yang didapatkan tadi dalam akad kan ada 3 tuh ya. Akad yang dalam gadai emas diantaranya akadnya qad, kemudian diantaranya rohan, kemudian baru karena ada rohan ada ijarohnya kan. Modelnya yang dia berhak karena tadi mengamankan emas gitu kan. Emas diamankan. Ada kan modelnya tergantung besarnya Pak ya. Betul. Kalau besarnya semakin besar berapa kilo, maka laci yang dibutuhkan itu kan lebih besar dalam safe deposit gitu ya. Betul. Nah itu pun biayanya yang bisa dilihat. Nah ini sekarang pertanyaan pemanfaatan borg oleh murtahin.
menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan borg. Ini tadi terlepas tadi konsep trust dan untrust itu ya. Tapi dalam ayat itu dinyatakan jaiz boleh. Walaupun kategorinya adalah nanti menggunakan kalau di bank tidak ada yang kategorinya modelnya tadi Pak. Kan ada kasus yang dia walaupun dikenal tapi ternyata bermasalah. Jadi yang rugi adalah bank. Ya contohnya nih ada beberapa yang kasus-kasus mencuat karena tadi jaminannya tidak diterapkan. Nah, atau borgnya ya atau rohannya. Nah ini menurut Hanafiyah ini berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan borg sebab dia hanya berhak menguasainya. Ini ada beberapa pendapat ulama. Dan tidak boleh memanfaatkan sekalipun diizinkan oleh rohin tadi. Tapi lagi-lagi ini mazhab kan ada beda-beda pendapatnya. Nah jika disarankan ketika akad untuk memanfaatkan borg hukumnya haram sebab termasuk riba tadi ya. Termasuk tadi kategori dia memanfaatkannya, tidak boleh lah karena cuma dititipkan bukan memanfaatkan. Ini yang menurut ulama Hanafiyah. Yang berikutnya bisa kita lihat. Nah ini menurut ulama Malikiyah. Dan ulama Syafi'iyah membolehkan murtahin memanfaatkan borg. Jadi boleh hukumnya, jaiz. Jika diizinkan oleh rohin atau disarankan ketika akad dan borg tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Sekali lagi, adapun murtahin dibolehkan memanfaatkan borg sekedarnya, tidak boleh lama. Itu pun atas tanggungan rohin. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat jika murtahin terlalu lama memanfaatkan borg, ia harus membayarnya. Kecuali jika rohin mengetahui dan tidak mempermasalahkannya. Misalkan tadi mobil dipakai, kalau seandainya bukan rantas jili, tapi kebanyakan rantas jili Pak ya. Jadi rantas jili hanya dikasih BPKB-nya sama STNK di bawah ya. STNK BPKB. Nah begitu kan. Nah ini ke masa kita mau pakai. Itu. Oke, ini yang sangat sederhana. Oke, berikutnya bagaimana menurut ulama yang lainnya? Nah menurut ulama Hanabilah berpendapat murtahin boleh memanfaatkan borg jika diizinkan oleh rohin. Tetapi jika borg berupa hewan, boleh memanfaatkan sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rohin. Tadi Nabi tadi kan susu, kambing, kuda dan sebagainya itu kan boleh dalam hadis tersebut. Adapun borg selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin rohin. Jadi secara sederhana inilah pendapat para ulama. Lebih jelasnya nanti coba kita lihat satu saja. Dalam fatwa nomor 25 slide-nya tadi. Nah ini dia. Ini landasan fatwanya. Ini tadi ayat 283 yang tadi kita baca. Oke, pelan-pelan. Nah ini hadis yang bisa kita lihat tadi hadis Aisyah. Terus berikutnya. Nah ini semuanya kata kuncinya kan dalam kaidah itu dalam muamalah. Kalau kita lihat fatwanya itu bermuamalah itu boleh kan? Al aslu fil muamalah al ibaha illa ayyadullah dalil ala tahrim. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Gadai boleh, yang nggak bolehnya ribawinya tadi kan. Nah persentasenya yang berdasarkan tadi pinjaman yang pakai persen. Nah ini diantaranya hadis yang tadi kita kutip. Bagaimana tunggangan kendaraan itu yang diperbolehkan. Wallahu alam, yang jelas itu masalah dalam kehati-hatian saja bank-bank yang ada. Tapi kalau dalam praktik di kenyataan, kalau kita jualan beli gitu ya, kalau cash nggak masalah. Ini yang masalahnya kan tidak cash. Ya kan udah sapar gitu kan, kita bawanya nggak cash gitu kan. Nah pertanyaannya siapa yang jamin balik lagi? Ya kan? Ini maka dilakukan tadi ada solusi dalam Islam, yaitu solusinya adalah dengan jalur gadai. Wallahu a'lam.